Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Fikfa Oke. Jangan lupa follow atau subscribe, like, dan komen. Oke, lanjut di pertemuan kita yang kedua, ada Microsoft Excel berikutnya. Di sini ada tabel laporan data barang toko Harapan Jaya. Nah, tulisan laporan data barang ini berada pada sel A1. Tolong diperhatikan ya, pada sel A1. Walaupun tulisan ini sampai dengan B1, bukan berarti tulisan ini dari A1 sampai dengan B1. Kita bisa lihat di B1-nya kosong. Ya, di B1-nya kosong, hanya ada di A1. Begitupun dengan Toko Harapan Jaya tulisan ini. Tulisan Toko Harapan Jaya juga berada pada sel A2. Walaupun tulisannya sampai dengan C2, di B2, C2, tapi bukan berarti ini ada tulisannya di sini ya. Hanya ada di A2 saja. Kita bisa lihat. Ya. Nah, ini dikosongkan agar ada jarak dengan judul. Nah, kalau ini kenapa dikosongkan di row 5 juga ada maksudnya. Nah, maksudnya apa? Nanti kalian bisa lihat sendiri pada ketika saya sudah mulai merapikan. Oke, kita lanjut ya. Apabila laporan data barang ingin berada tengah-tengah tabel, maka cukup kita blok laporan data barang sampai dengan sel E1. Jangan berlebih ya. Kalau berlebih nanti juga jelek hasilnya. Nah, kita ingin blok nih seperti ini. Nah, cukup di blok seperti ini. Saya itu klik Merge and Center. Merge and Center adalah menggabungkan sel. Nah, untuk Toko Harapan Jaya, apabila ingin berada di tengah-tengah juga sama. Kita blok seperti ini, Merge and Center. Juga bisa seperti itu. Atau dengan cara lain. Misalkan laporan data barang saya blok juga seperti ini. Klik Merge and Center, menggabungkan sel. Tapi yang kedua ini tidak saya menggunakan Merge and Center, melainkan saya klik yang sudah rapi. Nah, terus saya klik Format Painter atau gambar sapu seperti ini. Ya, klik yang udah rapi, klik Format Painter atau gambar sapu, kita blok yang belum rapi. Nah, Format Painter adalah meniru format sebelumnya. Nah, karena tulisannya tadi kecil kan, tidak besar ukurannya 16, maka di sini juga ukurannya 16. Akan tertiru semuanya. Dan juga sama, formatnya juga akan tertiru semuanya. Jadi fungsi Format Painter adalah meniru format sebelumnya. Nah, kode barang, lanjut kita di kode barang ya. Kita blok saja seperti ini. Nah, kenapa tulisan kode barang ini bisa pindah ke bawah, harga satuan bisa pindah ke bawah? Karena saya menggunakan yang namanya wrap text. Nah, wrap text ini adalah fungsinya untuk memindahkan tulisan ke bawah apabila kolomnya kurang lebar atau kolomnya tidak muat. Tapi kalau kolomnya muat, walaupun diklik wrap text ya, dia tidak akan pindah ke bawah. Jadi fungsi wrap text adalah memindahkan teks apabila kolom tidak muat, seperti itu. Nah, ini row 5 saya kosongkan kan tadi maksudnya apa? Nah, ini maksudnya nih. Saya blok, saya pilih Merge and Center seperti itu. Agar tampak lebih rapi aja seperti itu. Nah, ini udah rapi kan ya? Maka kalau udah rapi, kita klik Format Painter lagi. Yang udah rapi kita klik Format Painter lagi. Nah, setelah itu kita blok seperti ini. Maka akan tertiru rapi. Jadi paham ya, fungsi daripada Format Painter adalah meniru format sebelumnya. Seperti itu. Nah, apabila ingin menambahkan kolom di sebelah kode barang, apabila ingin menambahkan kolom nomor di sebelah kiri kode barang, maka kita cukup klik kanan pada kolomnya, setelah itu klik insert. Klik kanan pada kolom kode barangnya atau kolom A, terus pilih insert. Nah, maka akan menambahkan kolom di sebelah kode barang seperti ini. Kalau kita blok 2 kolom, juga sama, akan menambahkan 2 kolom. Seperti itu. Jadi, kalau kita tambahkan 1 kolom, kita blok 1 kolom. Kalau kita ingin menambahkan 2 kolom, kita blok 2 kolom. Seperti itu. Ya. Menambahkan kolom di sebelah kiri nama barang, berarti kita blok nama barang. Klik kanan, insert. Seperti itu. Ya. Apabila ingin menambahkan row, juga sama seperti itu. Klik kanan, insert. Blok row-nya, klik kanan, insert. Kalau tadi kan blok kolomnya, klik kanan, insert. Ya. Nah, seperti ini. Klik kanan, insert. Nah, kita buat di sini kolom nomor.
Nah, nomor sini kan belum rapi nih. Ini kan judul tabel nih. Nah, kita klik aja judul tabel yang udah rapi, kita klik format painter, kita blok nomornya. Seperti itu. Maka akan rapi nomornya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat format numbering ke bawah. Apabila membuat format numbering ke bawah, maka kita gunakan rumus row. Ya, apabila ingin membuat format numbering ke bawah, maka kita gunakan rumus row. Kalau format numberingnya ke samping, ya ke samping seperti ini, gunakan rumus kolom. Nah, karena ini ke bawah, maka kita gunakan rumus row. Nah, lanjut ya. Sama dengan row. Apabila row sudah ada, kita klik row-nya, tekan tab pada keyboard ya, maka akan muncul kurung muka. Kita perhatikan di sini. Sama ya. Nah, diakhiri dengan kurung tutup. Nah, min berapa pertanyaannya kan? Setiap membuat format numbering selalu dikurangi 1. Nah, karena kita berada di row 6, 6 kurangi 1 maka 5. Maka akan muncul angka 1 di sini. Setelah itu kita klik tengah, rata tengah ya. Di sini rata tengah atau center. Nah, karena di sebelahnya sudah ada data, kita tidak perlu tarik seperti ini. Tidak perlu. Cukup kita arahkan ke titik ini, double klik. Maka otomatis sampai dengan bawah seperti itu. Ya. Saya ulangi, arahkan ke titik ini, tinggal kita double klik. Seperti itu. Ya. Maka sudah rapi. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan tulisan yang ini, toolbar yang ini dengan ini ya. Toolbar yang ini dengan toolbar yang ini saya akan coba bedakan nih. Maksudnya apa? Coba perhatikan layar. Nah, ini bawah, ini tengah, ini atas, tengah. Nah, ini supaya di tengah-tengah sel. Ya, kalau ini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kamu kalau merapikan tinggal di blok aja selnya seperti ini. Di blok ranknya mau rata kiri atau rata tengah atau rata kanan. Dibuat dipantaskan saja. Nah, ini saya blok, ini rata kanan berarti. Ya, ini rata kanan berarti. Jangan rata tengah ya. Kalau angka saya biasa menggunakan rata kanan. Kecuali numbering. Kalau numbering saya pakai rata tengah. Ini juga rata tengah ya. Saya blok. Ini saya buat rata tengah seperti ini. Ini untuk satuannya juga pakai rata tengah. Sampai di sini paham ya? Menggunakan fungsi toolbar yang ini, rata tengah, rata kiri, rata kanan. Align text right, align text left ya. Kalau di Word ya. Kalau di Excel bedanya align left, align right, center itu aja sih bedanya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana nih membuat tabelnya? Ini kan udah rapi nih. Membuat tabel. Nah, membuat tabel sama di pertemuan yang pertama sudah saya ajarkan. Kita blok tabelnya seperti ini. Nah, boleh blok seperti itu manual, pakai menggunakan mouse, atau kita menggunakan keyboard. Nah, menggunakan keyboard caranya seperti ini. Klik nomor, ya, tekan kontrol, barangkan dengan shift, artinya kontrol dengan shift dibarangkan ditekan ya. CTRL dan shift kita tekan. Setelah itu kita tekan menggunakan tangan yang satunya lagi, tekan tombol END atau N. Nah, maka dia akan ngeblok otomatis. Apabila berlebih, seperti ini berlebih ya. Berlebih, kita tekan shift panah atas. Shift ditekan panah atas. Nah, ini shift panah atas, ini shift panah bawah, seperti itu. Ini shift panah kanan, ini shift panah kiri, seperti itu. Disesuaikan saja. Nah, itu cara ngeblok yang kedua, yang lebih cepat ya. Nah, bagaimana membuat tabel? Setelah diblok, ya, kita klik kanan, kita pilih format cell. Setelah diblok, kita klik kanan, pilih format cell. Nah, pada menu number, kita pindahkan ke menu border. Setelah itu kita klik garisnya seperti ini. Ya, boleh manual seperti ini. Atau kita langsung saja pilih outline dan inside, tapi sesuaikan dulu jenis garisnya. Kita mau pakai yang mana garisnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan rapi ya. Outline dan inside. Nah, itu oke. Maka garis tabelnya sudah muncul. Nah, ini cara membuat tabel tadi ya. Sampai di sini
Paham ya cara membuat tabel? Cukup diklik kanan pada yang di blok, pilih format cell. Pada menu number kita pilih menjadi border, yaitu pilih jenis garis, pilih outline, pilih inside. Nah, itu oke. Sampai di sini bisa ya membuat tabel ya. Di pertemuan pertama pun sudah saya bahas. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara nih? Cara membuat agar judul tabel. Nah, saya bedakan dulu ya. Ini judul tabel, ini isi data tabel. Nah, kalau judul tabel yang ini, kalau isi data tabel dari mulai angka 1 sampai dengan mililiter yang paling kanan yang bawah nih. Ya, ini isi data tabel atau data tabel. Nah, sekarang bagaimana cara mewarnai judul tabel? Kalau mewarnai judul tabel kita cukup blok seperti ini, terus pilih pilih fill color, lembar tumbah ya. Pada bawahnya kita klik fill color, pilih jenis warna sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu cara membuat warna pada judul membuat warna pada judul tabel. Sampai sini paham ya, mewarnai judul tabel ya. Nah sekarang misalkan ada permintaan lagi nih. Coba bagaimana caranya agar misalkan nih atasan kamu minta nih. Coba dong yang PIS, yang satuannya PCST atau PIS ya. Satu baris ini ya, yang PIS pokoknya semua nih, satu rank yang PIS nih warna kuning misalkan, yang PIS pokoknya semua warna kuning gitu ya. Yang kilogram warna merah. Nah, caranya cukup gampang. Kita menggunakan yang namanya conditional formatting. Jadi yang dimaksud dengan conditional formatting adalah mewarnai rank atau mewarnai cell atau mewarnai kolom atau mewarnai row dengan kondisi tertentu yang diinginkan gitu ya. Jadi saya ulangi, mewarnai kolom, mewarnai row atau mewarnai cell atau mewarnai rank berdasarkan kondisi atau format yang diinginkan. Seperti itu yang dimaksud dengan conditional formatting. Yuk kita praktekkan saja langsung. Nah, supaya gampang, caranya gimana membuat conditional formatting? Cukup kita blok datanya ya. Kita blok datanya dari mulai angka 1 ya sampai dengan ML, kita blok datanya. Ya. Kalau yang ini jangan diblok ya. Ini ya, saya coba rubah warnanya biar lebih jelas. Nah. Biru aja ya. Nah, yang ini jangan diblok nih. Jadi yang diblok hanya datanya aja. Dari mulai angka 1 sampai dengan mililiter. Nah, setelah kita blok datanya, ya, datanya kita blok dari mulai angka 1 sampai dengan mililiter. Terus pilih apa? Pilih yang namanya conditional formatting. Ini pada menu home nih. Ya, ingat pada menu home. Nah, pilih new rules. Conditional formatting, new rules. Nah, setelah itu kita pilih use a formula. Use a formula. Nah, itu kita klik yang nih, panah atas atau yang warna biru. Mungkin kalau di Excel kalian warna biru ya. Ini kita klik panah atas nih seperti ini. Nah, tapi yang sebagai patokan kan tadi yang dibicarakan adalah satuannya kan. Maka jadikan satuan yang pertama atau PIS yang pertama ini adalah patokannya. Walaupun kita mengerjakan kilogram, gram, atau mililiter, itu tetap patokannya satuan yang paling atas. Ya, patokannya adalah satuan yang paling atas. Ya, walaupun kita mengerjakan kilogram. Ya, saya contohkan saja biar paham ya. Nih, kita blok datanya tadi ya. Setelah itu kita pilih conditional formatting, pilih new rules. Setelah itu kita pilih use a formula. Setelah itu kita klik yang panah atas ini ya kan. Tadi sebagai patokan kan satuan yang atas kan. Nah, ini kita klik. Nah, di sini muncul sama dengan dolar F6, dolar F6. Nah, maksud daripada dolar ini bukan dolar ya, melainkan fungsi absolut atau fungsi string. Ya, fungsi absolut atau fungsi string. Maksudnya apa fungsi absolut atau fungsi string? Fungsi absolut atau fungsi string itu adalah mengunci sel. Apa yang dikunci? Yang dikunci adalah sel F6. Nah, tapi untuk membuat fungsi conditional formatting ini berjalan, dolar yang kedua ini atau string yang kedua kita hapus string yang kedua nih atau dolar yang kedua nih. Nah, itu kita tulis di sini sama dengan PIS. Sama dengan kutip 2
piece. Huruf kecil, huruf besar sama aja ya. Nah, perlu diingat, pernah saya bahas ya, itu ya lebih jelas tulisannya. Pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya bahwa apabila huruf dan simbol selalu diapit dengan kutip 2. Ya, kecuali angka. Kalau angka nggak perlu dikutip kedua. Kalau angka nggak usah. Misalkan sama dengan angka gitu ya. Kalau angka ini nggak usah. Langsung aja misalkan angka misalkan 5 atau 5.000 gitu ya. Nggak usah pakai kutip 2. Tapi kalau huruf itu harus pakai kutip 2. Simbol juga harus pakai kutip 2 seperti itu. Jadi yang dituliskan tadi di Excel adalah seperti ini ya. Sama dengan string F6 sama dengan kutip 2 piece atau PCS ya, kutip 2 seperti itu. Jadi yang tulis di sini. Nah, saudara tulis, kita klik ininya lagi. Ya, klik panah bawahnya lagi. Nah, untuk mewarnainya kita klik format. Nah, saya ulang lagi biar paham ya. Pertama di blok. Nah, setelah di blok pilih conditional formatting. Apa yang di blok? Datanya aja, judul mah jangan ya. Datanya aja ini blok sampai dengan mililiter yang terakhir nih. Ya. Nah, itu pilih conditional formatting, pilih new rules, pilih use a formula ya. Di sini diketik ya, sama dengan tadi patokannya apa tadi? Mau nggak mau sama dengan, mau langsung ini aja, klik ini aja nih langsung nih. Nah, patokannya kan tadi nih ya, piece ya. Nah, dolar yang kedua dihapus tadi atau string yang kedua dihapus atau string yang kedua dihapus. Nah, di sini tulis sama dengan lagi ya. Sama dengan string F6 sama dengan piece. Jangan lupa diapit kutip 2. Nah, tulisannya ini. Ya, ditulis di sini tadi. Nah, itu klik panah bawahnya lagi. Jangan lupa tekan jangan lupa untuk mewarnai kan ini berdasarkan warna ya tadi ya. Kita klik format dulu berarti. Nah, setelah klik format, pada menu font kita pilih fill untuk mewarnai. Misalkan kuning saya warnai. Ya. Nah, itu saya klik OK. Oke. Nah, seperti itu. Nah, apabila ingin kilogram, ya juga sama kalau kilogram. Ini masih ngeblok datanya ya. Dari mulai 1 sampai dengan ml. Kita lanjut aja ke di conditional formatting. Pilih new rule lagi, pilih use lagi, klik ini lagi. Nah, patokannya sama, patokannya piece yang atas lagi. Ya, tetap patokannya piece yang atas lagi. Nah, string yang kedua dihapus seperti biasa. Di sini sama dengan lagi setelah F6. Saya bacakan ya, sama dengan string F6 sama dengan kutip 2 kilogram. Huruf besar, huruf kecil nggak usah ngaruh. Jangan dipikirin. Jangan lupa diapit ya dengan kutip 2 lagi. Sama dengan string F6 sama dengan kutip 2 kilogram kutip 2. Klik ini lagi. Yaitu format. Warnanya apa misalkan? Warnanya hijau. Nah, itu tekan OK. Maka setiap yang kilogram berwarna hijau. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya bisa mengerjakan sendiri. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.